terus saya maaf ketinggalan record ya. Jadi ini kalau yang punya Adaro itu sebenarnya masih boleh hold ya. Kalau misalnya mau beli Adaro, Anda bisa tunggu di 3.200 area support yang saya gambarkan atau di MA20-nya. MA20-nya jauh ya di 3.058. Jadi Anda tunggu aja sekitar 3.060. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya seperti itu ya. Itu untuk Adaro ya. Tadi catnya hilang juga ya. Nah, di sini kalau dia naik lagi ke atas 3320, maaf 3370, kita boleh buy high sell higher atau sudah punya kalau mau tambah lagi silakan target price berikutnya 3.400, 3.600 dan 3.800. MA20-nya nanti dites ya, kalau dites selama arahnya masih mengarah ke atas ya. Jangan lupa ya. Kalau dia MA20-nya tiba-tiba mengarah ke bawah, walaupun ditembus ke atas ya jangan dulu karena dia ada kemungkinan akan koreksi ya. Yang penting arahnya masih mengarah ke atas. Contohnya seperti inilah gampangannya ya. Pokoknya ikutin saya tuh, saya ajarkan yang simpel-simpel aja, nggak usah yang aneh-aneh. Ya, nanti makin pusing. Ini contohnya MA20 mengarah ke atas. Oh Pak Sunar, saya ketinggalan nih, MA20-nya di sini. Suatu saat kan dikasih kesempatan nih, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia rebound. Tinggal kita cek aja. Yang katanya Pak Sunar, MA20-nya arahnya kemana? Ini mengarah ke atas. Harga sahamnya dia mulai memotong ke atas kembali. Ya udah, buy aja. Ya buktinya masih bisa cuan di sini. Walaupun dia turun, tapi kalau Anda pasang trailing stop-nya pas di swing hanya di sini, ya paling nggak Anda bisa untung ya seperti itu. Dan untungnya nggak lama. Ya, 2-3% masih bisa dapat. Buktinya di sini dia turun by MA20, Anda jual dulu, ini naik lagi ke atas, arahnya mengarah ke atas kan Mas Ian. Ya udah, tambah lagi, buyback. Trading itu gampang, apalagi lihat MA20-nya. Buy sell, buy sell, buy sell. Nggak perlu beli tools yang aneh-aneh ya. Walaupun saya ada jualan tools juga Sunar Life Alert ya seperti itu. Tapi saya prinsipnya sih kalau edukasi free ya udah bahas edukasi free-nya. Gak usah jualan toolsnya ya seperti itu ya. Saya sih prinsipnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau tertarik toolsnya ya silakan gitu ya. Jadi, sebentar ini sebentar ya, ada error dulu sebentar ya. Entah kenapa ini komputernya ada error sebentar. Nah, ada error kemudian PTBA. Nah, jadi yang antrian Adoro saya ditinggal, tapi antrian PDBA itu saya dikasih ya. Antrian PDBA saya dikasih. Nah, ini kalau nanti PDBA naik lagi ke atas 2720 2740 ya high-nya. Yang belum punya kalau mau buy silakan. Yang sudah punya mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji 2780. Kalau dia naik ke atasnya 2780, target price berikutnya di 2930 dan 3070. Ya itu untuk PDBA. Nah, ini kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 2590 atau 2640 ya. Nah, atau paling bawah di 2490. Ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya. Seperti itu. Karena kalau turun Anda beli, nanti takutnya Anda itu kebagian cuci piringnya. Ya seperti itu ya. Orang-orang yang istilah kerennya kebagian cuci piring. Semuanya pada jual, Anda yang beli ya seperti itu ya. Ya, good luck ya seperti itu ya. ITMG Akra BSSR coba ITMG Akra BSSR berikutnya. Mungkin setelah itu saya post dulu pertanyaannya seperti itu ya. Jadi nggak ngoceh terus nanti yang bertanya nggak ada data nanti ya. Nah, share-nya saya balikan lagi chatnya. Nah, ini ITMG. ITMG bagus nggak Mas Sunan? Bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Loh, Pak Sunar, tapi kan kalau kita lihat indeks saham Amerika merah tuh, regional merah tuh. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke diri Anda sendiri ya, seperti itu ya. Anda itu trading saham atau trading indeks? Ya, seperti itu ya. Jangan salah lihat ya. Kadang-kadang orang itu salah lihat, salah fokus. Istilahnya salfok, gagal fokus ya. Tradingnya di saham batu bara, lihatnya di indeks saham, indeks harga saham gabungan, gak nyambung. Nanti IHSG-nya turun dalam, bingung langsung jual. Nanti pasti dibanting nih, padahal belum tentu ya. Pokoknya penting pasang trading stop-nya dan stop loss-nya. Udah, jangan panik. Ya, ya. Pengalaman saya dari 2013 ya. Kalau di saham itu kita nggak usah terlalu panik, ya seperti itu, santai aja, ya seperti itu ya. Ya, ini niru gayanya Lo Keng Hong ya. Santai katanya ditinggal tidur ya seperti itu. Tapi itu enggak lain cerita nanti ya. Nah, ini kalau dia naik ke atas 26975 itu yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 2400 dan
28175. Nah, ini sudah saya gambarkan sih kurang lebih ya. Garis yang saya gambarkan ini lumayan sakti loh ya. Ini lama banget ya saya gambarkan garisnya. Buktinya di sini kalau dia naik ke atas 2.400, kalau gagal dia pasti turun. Ini kebetulan aksi korporasi pembagian dividen ya. Ya dia turun. Tapi pas ya. Garisnya lumayan rapi ya. Ini juga sama. 2.400 dia menguji kan. Tapi kalau dia gagal dia pasti turun. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau dia gagal turun di banyak 2.400 ya mungkin antri lagi di 26.200 atau 25.275. Ya, itu untuk ITMG. Kemudian berikutnya untuk Akra. Nah, Akra ini memang sebelumnya ada saya sarankan karena dia sudah hijau, tapi ternyata gagal. Nah, kadang-kadang trading di saham itu, ya kalau satu kali gagal, berikutnya belum tentu gagal ya. Jadi jangan sampai kaku. Ini dia masih bagus kalau mau buy on weakness. Memang MA20-nya mengarah ke bawah, memang ya. Tapi MA200-nya masih mengarah ke atas. Walaupun MA200-nya itu di atasnya candle-nya, ini masih toleransi lah, masih nggak terlalu jauh. Ya seperti itu. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atasnya 1565, ya kan, high-nya dari tanggal 29 Juli, yang mau buy ya silakan, atau average up silakan. Kalau sekarang memang masih tunggu ya testing supportnya. Kalau nunggu seperti ini memang nggak enaknya seperti ini. Nanti kebanting kena trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena dia sebelumnya pernah ekor panjang ya. Jadi lebih baik sekalian breakout ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini breakout ke atasnya 1560, maka dia target price-nya 1670 tercapai. Memang di sini hanya sampai 1615, tapi kalau pasang trailing stop ya harusnya masih bisa profit sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia naik ke atas 1615, untuk Akra ini mau tambah lagi average up silakan, target price berikutnya ya 1670 atau 1700 ke atas, boleh tambah lagi, target price berikutnya 1800. Nah, seperti itu. Memang masih belum aman, masih testing area supportnya ini ya 1500-an. Menurut saya sih masih cukup menarik ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Oke, berikutnya BSSR. Ini kalau BSSR ini memang masih bagus uptrendnya. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas ya. Ini kan MA20-nya, harganya masih di atas MA20-nya. Tapi volumenya juga kecil, di bawah rata-rata 10 harinya. Ya. Jadi kalau mau beli lebih baik tunggu di area sekitar 4050-an ya. Atau MA20-nya sekitar sebentar. Ini MA20 yang terakhir 4113 ya. Sekitar 4120-an atau 4000-an ya. Kalau mau buy on weakness. Saya kasih gambar di sini ya areanya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Atau sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout. Breakout itu apa? Naik ke atasnya ya. Sebenarnya breakout itu bisa naik ke atas atau naik ke bawah. Ya, pokoknya keluar dari garis lah 4250. Nah, breakout naik ke atas 4250, Anda boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang setelah 4250, ini sebenarnya untuk BSSR dia masih bisa naik lagi. Tahu dari mana? Ini sebelumnya bisa naik ke 5000 ya seperti itu. Nah, apakah ada aksi korporasi, akuisisi atau repo dan sebagainya? Anda lihat sendiri beritanya ya. Saya nggak tahu. Saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya aja. Jadi kalau ada aksi korporasi ya Anda perhatikan sendiri. Ya, seperti itu ya. Nah, ini masih bisa tembus ke atas 4250 untuk BSSR, targetnya lumayan jauh 5000. Ya, tentu saja nggak langsung. Kalau kita lihat ini pernah turun di sini ya. Ya, hati-hati ya. Ini nggak tahu ini dividen atau apa. Saya juga nggak tahu. Mungkin dividen juga. Saya nggak perhatikan juga untuk BSSR ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. Ya, itu untuk ini kan sudah sektornya sudah sampai energi BSSR. Nah, untuk perbankan BMRI, BBRI, BBNI, BBCA saya nggak bahas karena sudah saya bahas di video ya, di YouTube video ya, analisa saham mingguan. Arto, BNGA, BRIS ini masih cukup menarik. Mungkin saya bahas sekilas saja. Arto di sini masih bagus uptrendnya, MA20 mengarah ke atas, dia testing 2820, kalau dia breakout ke atas 2820, target price berikutnya 3000 dan 3300. Area buy on weakness di 2470 sudah saya gambarkan ya, gampang ya, seperti itu ya. Jadi di grup saya itu Sunar Saham Learning ya, ada satu ya, ibu-ibu ya, ibu rumah tangga ya, dia itu rajin mencatat, dan mungkin yang di grup Sunar Saham Learning ya bisa mencontoh dia karena dia itu kalau dari yang dia sharekan di grup ya, dia sering profit ya seperti itu ya. Jadi saran saya memang harus rajin mencatat ya seperti itu ya. Karena seringkali kita tuh lupa atau sibuk gitu ya. Jadi kalau kita catat pakai buku kecil aja ya,
Jadi garis-garisnya Pak Suntar dicatat ya, untuk trading range-nya. Gampang gitu ya. Naik ke atas 2.700 tambah lagi average up target price berikutnya 3.000 ya. Itu BRIS. Kemudian lain-lainnya banyak sih. Yang terakhir mungkin yang belum naik itu yang ini ya, kayak saham yang sebelumnya lesu di bawah. Mungkin ini akan naik, tapi belum pasti ya. BTPS ya, kalau mau di perbankan yang seri A ya, atau BRIS ya. BRIS memang ada sedikit sideways ya. Nah ini BTPS kalau dia breakout ke atasnya 1210, dia ada kemungkinan akan breakout ke atas 1245. Target price-nya memang ada resistennya di sini ada lagi ya. Nah, dia di sini ada resistennya kurang lebih di area swing hanya 1290. Kalau dia naik lagi maka target price-nya kurang lebih sekitar area ini ya. 1400-an, 1415. Jadi untuk BTPS ini intinya selama dia masih bertahan di atasnya 1145 atau tidak membentuk lower low yang baru lagi, ya paling nggak di atas 1100 lah ya. Maksimum stop loss 1100 kalau mau buy. Nah, itu dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 1290, targetnya di 1415 ya, 1510 atau 1570 yang ke atas. Memang dia masih cenderung lesu ya, jangan terlalu agresif. Itu saran saya. Lain-lainnya sih banyak tapi saya nggak bahas semuanya ya. Mungkin ada kesempatan kita bahas ke LBF Mikasido ya. Sebentar, pertanyaannya sebentar ya, habis ini ya. Ini KLBF juga masih bagus. Saran saya untuk KLBF Anda tunggu aja di area 1555 di area sekitar MA20-nya di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Atau kalau nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1670 kita buy, target price berikutnya 1735 ya. Jadi selama ini MA20-nya mengarah ke atas kan, harganya masih di atas MA20-nya, jadi masih bagus ya. Kemudian kalau kita lihat Sido muncul kan, nah ini juga masih oke. Memang sideways ya. Jadi Sido muncul itu area buy and nya 710. Ini sudah pernah saya gambarkan di sini ya. Ya. Bukan karena sudah terjadi itu saya ngomong enggak. Ini sudah pernah saya gambarkan, tinggal diperpanjang aja. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas Anda buy. Target price-nya 750, kemudian 780. Memang dia masih sideways. Ini enak antri aja di bawah, sekitar 700 atau 710 untuk Sido. Kemudian ada satu lagi yang trading saham yang di sini ini lumayan enak ya, Mika, Minta Keluarga. Memang kalau kita lihat ini candlenya menjengkelkan ya. Ya, maaf ini entah kenapa kok catnya suka lambat ganti ya. Ini dia kalau naik ke atas 2.900 dia targetnya 3.100 dikasih ya. Ini sudah berapa kali? Satu kali, dua kali. Di sini memang nggak dikasih ya, tapi hampir ya, hampir lah ya. Kalau pasang trade stop dikasih ya, nah, dapat profit sedikit. Ini juga nggak sampai 3.100 tapi hampir. Jadi kurang lebih kalau kita tunggu di area sekitar 2.900, kalau dia sudah mulai mantul ke atas ya, turun atau nyentuh 2.900 mantul ke atas itu boleh istilahnya trading sideways-nya ini ya. Buy on weakness di sekitar 2.900. Tapi tunggu kalau dipotong, kemudian dia mantul rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita langsung buy gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kelihatannya sedikit sih, tapi lumayan lah kalau 2.950 kasih 150 rupiah ya masih lumayan. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin balik lagi ke catnya ya. Mungkin saya sambil lihat pertanyaan di sini. Akra besok turun karena besok exit. Mungkin bisa turun juga ya Akra ya seperti itu karena exitnya. Terus terang aja saya memang nggak cek aksi korporasinya ya. Jadi kadang-kadang nggak tahu ya. Jadi Anda cek sendiri ya seperti itu. Kalau saya sih fokusnya ke ini Sudarto Han ada tanya BSSR laporan keuangannya bagus kan? Saya nggak tahu. Saya belum cek laporan keuangan dari BSSR ya. Kemudian indikator resisten atau support yang dipakai, saya cenderung tarik garis sendiri ya. Tarik garis sendiri dari acuan swing high dan swing low-nya seperti itu ya. Nah, nanti kalau tanya Indi, BNTR, Medco nanti kita bahas ya pertanyaannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya coba lanjutkan aja berikutnya ASII dan UNTR ya. Jadi untuk bentar ya. ASII terus terang saya ada buy ya. Karena saya sudah sebutkan dari weekly market outlook sebelumnya, kalau dia berhasil naik ke atas 4640 boleh buy.
ya memang dia masih belum naik lagi. Nah, kalau strateginya seperti ini, Anda jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 4640, maksimum ya mungkin sekitar 4.500 ya maksimum. Nah, kalau misalnya dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 4740, yang terdekatnya ya 4740 untuk ASI, yang belum punya itu boleh buy ASI, atau yang sudah punya boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya dia akan menguji resisten minornya di sini 4830 ya, resisten minornya. Kalau dia breakout ke atas, target price berikutnya di 5050 sampai 5200 ya, seperti itu ya. ASI masih cukup potensial. Memang laporan keuangannya mengecewakan, tapi kalau Anda beli ASI ya, itu mindsetnya harus diingat, ASI itu walaupun sebagian besar bisnisnya itu dari kendaraan bermotor, tapi dia bukan hanya jualan kendaraan bermotor ya. Bisnisnya dia itu ada financial, ada financing, ada ya. Kemudian alat berat ada. Terus kemudian dia juga untuk tambang juga ada kan, dari anak perusahaannya UNTR dan lain-lain. Jadi anak perusahaannya itu banyak ya. Eh, untuk ICI yang perlu diingat itu aja sih. Kalau Anda cuma mengingatnya cuma jualan kendaraan bermotor ya, kalau dia lesu ya, memang lesu juga. Memang kebanyakan dari situ. Tapi kan dia bisnisnya juga lain-lain. Sawit juga ada ya seperti itu. CPO ya seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu. UNTR, UNTR dia masih sentimen saham batu bara, dia ikut naik kan. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau yang mau buy, kalau merasa ketinggalan, takut ketinggian, tunggu di area 24675 atau 24500 ya. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu rebound mantul ke atas kita baru sampai. Atau sekalian tunggu di bawah 24.000 atau 22.700. Jadi rebound mantul ke atas menjelang penutupan kita baru sampai. Target price berikutnya kalau misalnya nggak dikasih dia berhasil breakout ke atas 25975, kita boleh buy high sell higher yang belum punya. Target price berikutnya di 26800. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk UNTR ini masih bagus. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian, yang penting ikutin garis saya aja. Ya. Ini lumayan akurat loh ya garis-garis yang saya berikan ya. Rapi lagi ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk sampai itu. Kemudian Tower Excel MTEL ya untuk infrastruktur. Memang ada yang lainnya seperti jasa marga, tapi saya lebih suka bahas ini. Nah, Tower ini sudah saya bahas juga. Ini dia ada pattern reverse HNS ya. Reverse sebentar saya sharekan dulu untuk chatnya. Nah, kalau dari reverse HNS ini ya head and shoulder tapi dia di bawah ya. Nah, ini kalau kita tarik dari neckline-nya di sini, itu target price-nya masih bisa naik tinggi ya. Sekitar 980 ke atas ya, mungkin sekitar 1000-an. Jadi untuk tower ini lumayan bagus. Memang volumenya masih kecil ya. Belum seberapa besar ya volumenya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atasnya 850, kita tambah lagi average up, target price berikutnya 900, 940, kemudian 980, 1030-an. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Nah, kadang-kadang ada garis tengah-tengah ini kayaknya resisten minor aja kalau mau tambah lagi ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 765. Jadi kalau ditunggu di 765, maka ini akan membentuk double bottom, bukan double bottom, double top ya, maaf. Double top ya. Double top tapi dia gagal ya. Jadi ya. Ada kemungkinan dia akan tembus ke bawah kalau dia gagal bertahan di atas 765. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk tower. Kemudian ada Excel. Sebenarnya banyak sih ya. Excel ini masih cukup menarik kalau mau buy weakness ya. Di area 270. Memang menyebalkan ya. Dia naik terus turun lagi ya. Ini kalau kita buy weakness, Pak Sunar, ini turun lagi nih. Tapi ini kan masih belum kena cut loss ya harusnya. Batas toleransinya ya. Karena dia masih belum naik tinggi ya. Target price berikutnya di 2290, 2400 dan 2500. Memang dia masih sideways testing sekitar area 2100. Ya belinya jangan terlalu banyak. Strateginya kalau dia naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Ya, atau sekalian tunggu di 2070 nanti ya. Ini kan karena ada area buy weakness berikutnya di sekitar 2070. Nah, satu hal lagi MTEL. MTEL ini juga uptrendnya masih bagus. Dia masih sideways di sini ya. Sideways ya. Nah, yang mau buy weakness ya tunggu aja di 650 sampai 660. Kalau dia tembus naik ke atas 700, target price berikutnya di 735 dan 765. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk MTEL ini apakah masih bisa naik lagi, Mas Nar? Ya, kalau kita perhatikan dari sini ya. Sisi sebelumnya di sini ya.
Ini grafik weekly-nya ya. Dan dia memang masih sideways, tapi kalau dia breakout ke atas 700 dia masih bisa naik sekitar 760-an. Ya kalau kita lihat di sini satu kali berhasil, dua kali berhasil ya. Ini sebelumnya juga berhasil di sini ya. Pokoknya dia bertahan di atas 660, dia kemungkinan besar sekitar 750 sampai 760 dikasih. Ini sudah satu kali, dua kali, tiga kali. Ya kemungkinan ini keempat kalinya dikasih. Ya kemungkinan kalau dia breakout ke atas 700. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness boleh sekitar 660 sampai 650-an. Itu untuk MTEL. Jangan lupa dicatat ya seperti itu ya. 660-an kalau bisa. Nah, berikutnya untuk sebentar. Untuk materi presentasinya berikutnya lagi untuk IDX non cyclic ya. Jadi untuk IDX non cyclic ini banyak sebenarnya ya. Gak sempat saya bahas satu persatu. IJPP, INDF, ALI, LSIP, DSNG ya, SMS, SSMS, CMRG. Ya mungkin saya bahas yang masih kencang reboundnya ya, IJPP, LSIP, DSNG kalau nggak salah seperti itu ya. IJPP, nah ini IJPP trennya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Pakai pas berikutnya di 11.450 dan 11.750 ya. Itu IJPP. Kalau yang nggak berani, tunggu aja buy on weakness di 10.675. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Entah ini kok serinya kena pos lagi ya. Sudah kelihatan chartnya ya. Jadi ini kalau dia naik lagi ke atas 11.250 kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 11.450 dan 11.750. Itu untuk ECBP ya. Karena bisa tunggu buy on weakness di bawah atau sekalian naik ke atas kita buy. Kemudian ada LSIP. LSIP ini sebenarnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Senar? MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Tapi dia kemungkinan koreksi ya. Karena lihat indeksnya merah, mungkin dia turun, dia akan testing MA20-nya. Kalau dia testing MA20-nya, kemungkinan nanti dia dipotong di sekitar area 840-an ya. Atau 835-an. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi tunggu aja buy on weakness di 840-an ya. Kalau yang misalnya mau buy LSIP. Turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas. Atau kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar ternyata dia naik ke atasnya 890 malah terbang ya target price berikutnya 910, 945 dan 985. Ya, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nggak tahu ini ada aksi korporasi pembagian dividen atau enggaknya, cek sendiri ya. Sepertinya nggak ada ya untuk LSIP seperti itu. Lainnya, oh yang masih kuat juga DSNG kalau nggak salah. DSNG ini masih lumayan bagus ya. Dia memang masih testing resisten 710-an sampai 715. Nah di sini kalau dia naik ke atas 715, yang mau buy high sell higher silakan. Target price-nya di mana Pak Sunar? Ini kan memang di sini ya. Loh Pak Sunar, ini kan resistennya kuat nih, nggak lama lagi turun tuh. 1, 2, 3, 4 nih. Nah, saya sih kalau bicara mengenai analisa teknikal, jangan sampai ini ya, kalau mau dihitung 5, 6 ya, ya silakan lah di belakang ini. Tapi kita bicara mengenai analisa teknikal, itu saya fokusnya ke trennya. Selama trennya masih bagus, ini kan monthly-nya dia higher low, higher high. Ya, dia masih bisa naik lagi. Walaupun sebelumnya gagal, kita jangan sampai kaku. Punya mindset anchoring, jangkar di eh, jangkarnya kapal. Ya, jadi kapal itu kan kalau mau berlayar ya. Kapal kalau mau berlayar, dia kan masih melepaskan jangkarnya ya, supaya dia berlayar. Nah, kalau kita punya mindset anchoring, jangkar ya, mindset kita itu masih di pelabuhan, nggak jalan-jalan nanti kapalnya nggak berlayar ya. Ya. Jadi ini masih ada potensial untuk naik lagi, target price berikutnya 950 sampai 1000. Resisten itu ya, jangan sampai analisa teknikal resisten dijadikan tembok. Pak Suna, resisten itu pasti turun. Enggak ya. Halo. Kalau resisten pasti turun, nanti konsepnya nggak ada istilah konsep trading range. Nggak ada istilah konsep apa? Tren ya. Selama trennya masih bagus, itu masih bisa naik lagi. Walaupun kena resisten ya, kita tinggal pasang aja trade stopnya, stop lossnya. Kalau dia tembus naik ke atas ya, silakan buy high sell higher. Ya. Ada yang kritik saya, wah Pak Sunar buy high sell higher, kamu ngikutin Pak Sunar lu nyangkut lu ya, buy high sell higher. Kasih makan bandar katanya gitu yang nyindir. Tapi kan saya prinsipnya ikutin trennya. Ini trennya masih bagus. Ya. Tunggu di MA20-nya atau 630-an ya. Kurang lebih seperti itu. DSNG.
Ini sebenarnya banyak banget sih yang masih potensial ya. Regardless itu ancaman IHSG turun ya. Kemudian sektor properti ya. Yang terakhir yang naik kencang properti BSDE ya. Saya yang punya Pakuwon ya. Eh, Dulu memang favorit saya itu BSDE. Terus yang naik tinggi kalau salah CTRA ya. Kali ini yang naik tinggi kalau salah BSDE. Jadi kita lihat BSDE. Nah, BSDE ini masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar uptrendnya masih bagus? Ini gampang lihatnya. MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, ini kalau dia breakout ke atas 1080, target price berikutnya di 1120. Kalau dia naik lagi, mungkin ada yang nanya Pak Sunar, 1120 itu dapat dari mana tuh? Ya ini dari acuan dari swing high sebelumnya di sini. Ini kan ada swing high-nya. Karena dia ada yang tanya juga ya, support resistance pakai apa? Ya saya gambar manual aja pakai garis-garisnya ini sebelumnya sekitar 1075, target pas berikutnya mana ya? Sekitar 1120. Ini lumayan rapi ya. Jadi kalau dia selama dia bertahan di atas 1075, target berikutnya 1120. Nah, berikutnya dia lagi kalau dia naik, target pas berikutnya kurang lebih di area sekitar sini. 1180-an. Itu targetnya untuk BSDE. Ya, uptrendnya masih bagus. Jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss-nya. Itu untuk BSDE. Kemudian ada CTRA ya. CTRA biasanya yang leader, tapi sekarang agak ketinggalan dari BSDE, tapi masih bagus. Cuma dia sering membentuk ekor panjang ya. Kalau strateginya suka membentuk ekor panjang, Anda antrikan aja. Kalau di CP Valburi nanti saya tunjukkan itu bisa GTC ya, good until cancel. Jadi Pak. Anda antrikan buy aja di bawah Chartnya nampak Pak. gitu ya. Nanti dia kalau drop dia akan kena ya. Nah, misalnya kalau nggak dikasih Pak Sunar saya tunggu di bawah Pak Sunar, ya. chartnya ndak ada. Oh iya, hilang lagi ya sebentar. Mulai dari BSDE tadi nggak ada, Pak. Oh gitu ya, maaf. Entah kenapa ini kok chatnya sering hilang ya. Aku juga bingung. Padahal aku nggak klik apa-apa loh di sini. Em, ini tadi yang di sini ya. Jadi jangan lupa dicatat ya. Mungkin kalau mau screenshot silakan. Em, Intinya nanti sudah tahu lah ya. 1075 ke atas target price berikutnya di 1120 atau buy on weakness sekitar area ini ya. MA20-nya atau paling bawah 995. Kalau 960 memang dapat murah tapi cuma takutnya sih nanti uptrendnya sudah selesai. Jadi jangan terlalu bawah. Kadang kalau kita beli itu jangan terlalu bawah. Kenapa? Takutnya uptrendnya sudah selesai ya. Kita ke bagian cuci piringnya. Ya side bis lagi di bawah. Nunggu lagi. Ya kalau nanti naik. Tapi menurut trennya ini BSDE masih bisa naik lagi. Jadi kalau saya buat rekomendasi saham buy BSDE kalau naik ke atas 1085, target price-nya 1120 dan 1180. Jangan lupa dicatat ya. Mentang-mentang gratis nanti nggak dicatat nanti ya. Kalau bayar nanti pasti dicatat. Karena kalau itu rugi kalau nggak itu ya. SMRA ini sebenarnya juga masih bagus ya SMRA. Kalau nggak mau CTRA, SMRA, kemudian atau Pakuwon. Saya masih hold Pakuwon sih. Pakuwon sebenarnya masih oke lah. Saya suka Pakuwon aja dari dulu. Nah ini masih kalau untuk Pakuwon ini dia kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 434 atau MA20-nya. MA20-nya memang jauh ditinggal ya. Karena dia naik lari ke atas. Anda tunggu aja nanti mungkin sekitar 430-an mungkin dikasih kalau dia koreksi. Tapi kalau nggak dikasih, kalau dia naik ke atas 450, target price berikutnya di 460, 480. Tahu dari mana itu Pak Sunar? Ya kita lihat aja ini. Ya. Dia lumayan rapi ya. Pakuwon itu saya sukanya rapi ya garis-garisnya. 420, 440, 460 ya kalau mau dibulatkan 20 gitu ya. Jadi ngingatnya gampang ya. Trading range itu ngingatnya gampang. Pokoknya naik ke atas 440 tambah lagi kalau mau atau yang belum punya buy gitu ya. Nah, ini kok turun Pak Sunar ya. Biasa kalau testing resistance kadang-kadang bisa turun pullback. Selama yang penting uptrendnya masih bagus ya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Itu untuk Pakuwon ya, properti ya. Ada yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil ini ya, APLN Kijang Dimas ya. Mungkin yang suka yang kecil-kecil ya. Small caps lah istilahnya. Jadi kita lihat APLN. APLN ini masih menarik. MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di sekitar area MA20-nya. Jadi memang dia di tengah-tengahnya antara 93 dan 107. Kalau dia naik ke atasnya 105, kita boleh buy atau tambah lagi target price berikutnya 120. Atau tunggu di area sekitar buy sekitar 96 ya. Itu untuk APLN. Kalau yang kecil-kecil seperti Kija ya. Kija ini memang MA20-nya mengarah ke atas. Sebelumnya kan dia naik ya.
Ini entah kenapa ya dia naik tinggi ya, aksi korporasi atau enggaknya saya belum tahu ya. Mungkin Anda bisa cek ya. Nah, tapi di sini dia masih tengah-tengahnya. Anda sekalian tunggu di bawah aja 127. Kalau dia turun jangan langsung buy. Yang menjelang penutupan kalau dia ekor panjang ke atas gini ya Anda boleh buy. Ya, atau buy on dip aja Anda antrikan pakai GTC. Nah, ini kalau naik ke atas 137 pakai pas berikutnya ya di 143 dan 154 ya seperti itu ya. Dia lumayan rapi sih di sini ya. 143 dia naik targetnya 154. 154 dapat dari mana? Ini area konsentrasi candle di sini. Gitu ya. Dan dari high di sini juga. Jadi untuk kijak ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian satu lagi Dimas ya. Dimas kalau salah ini terkenal dia bagi dividen lumayan tinggi ya. Kalau salah seperti itu Dimas ya. Seingat saya sih. Jadi Dimas ini apanya masih bagus. Kalau kita lihat dia ada resistance sekitar area 162. Kalau dia berhasil naik ke atas 162, target pas berikutnya di mana Mas Sunar? 170. Cuma eh, saya kurang seberapa suka untuk Dimas ini. Kenapa? Karena kalau lihat catnya Dimas ini mata saya agak sakit karena banyak merahnya di sini ya. Nah, banyak merahnya candlenya itu berarti seringkali itu dia apa namanya opennya lompat ke atas ditutup di bawahnya ya. Ya seperti itu. Jadi ditutup di bawahnya. Jadi sering candle merah. Jadi lebih baik antri di bawah aja, tapi buynya jangan terlalu banyak. Ini volumenya juga masih kecil sih. Ya seperti itu. Ya maklum lah dia juga nggak segede BSDE atau CTRA atau SMRA atau Pekewon ya seperti itu ya. Ya itu yang untuk yang suka small caps ya. Jadi nggak semuanya big caps lah gitu. Mungkin yang lain-lainnya GoTo sama BET aja ya. GoTo itu Gojek Tokopedia. Memang ya ini kalau kita bicara mengenai GoTo, dibilang jelek, ya memang jelek. Dibilang bagus, bagusnya dari mana? Tapi kalau kita lihat di sini, ini MA20-nya masih mengarah ke atas, dia testing MA20. Jadi kasih kesempatan yang belum buy, kalau mau buy, kalau misalnya ketinggalan, ini kalau mau spekulasi buy boleh. Tapi dengan catatan, Anda harus siap resikonya kalau dia nyangkut ya, karena dia terlalu terlalu dekat dengan batasnya 50 ya, gocap ya, seperti itu. Jadi kalau Anda nggak berani resiko nyangkut, jangan beli GoTo. Kalau Anda mau buy on di GoTo, sebenarnya kalau trading kecil-kecilan ini masih ada potensial untuk naik lagi testing 58 ya. Memang asing jualan sih ya. Siapa yang nggak mau jualan dari GoTo capek deh gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi satu lagi Bird ya, ya Bird ya. Jadi bentar. Nah, Bird ini afternya masih bagus, naik ke atas ya. MA20-nya, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini kalau yang sudah punya untuk saham Bird, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di area ini ya. 1690. Kalau Anda mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di bawah sekitar area, mungkin sekitar area sini. Agak jauh memang di bawah ya. Anda tunggu aja sekitar area 1600 ya. Kalau dia turun di bawah 1600, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Tunggu di bawah aja, 1600-an ya. Itu kalau yang mau buy bird, eh, selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu ya. Tapi terus terang aja, untuk transportasi saya kurang seberapa suka ya transportasi ya. Jadi jarang saya lihat. Tapi ini target pas berikutnya di sini 1800. Kalau dia naik ke atas 1690, target pas berikutnya 1800-an. Atau kalau mau diluruskan di sini 1820 ya. Pasti swing hanya dua kali di sini kena ya. Seperti itu ya. Itu untuk bot ya. Jadi tunggu aja di MA20-nya atau nanti kalau dia naik lagi ke atas 1745, tapi ini nggak terlalu jauh sih 1820 ya. Kalau setelah 1820 memang sebelumnya dia pernah naik gila ya sampai naiknya dari bawah 1820 sampai 2300-an gitu ya. Ya kadang-kadang kita nggak tahu lah ya di saham itu memang gitu ya. Sebelumnya dia lama di bawah gini kan, ini sideways nggak breakout kan, tiba-tiba breakout ke atas. Ini contohnya. Makanya tadi saya kan sudah bilang ya, di saham itu jangan kaku. Kenapa? Kalau sebelumnya gagal belum tentu eh, kali ini gagal atau kedepannya gagal. Buktinya di sini. Ini lama loh, naik gagal turun lagi, naik gagal, naik gagal, naik gagal, gagal terus ini. Ini nggak pernah ditembus ke atas. Tapi suatu saat ini ditembus ke atas, brul gitu ya, jebol kayak roket gitu dia langsung meroket ke atas. Buktinya dia bisa naik lagi, ya kan? Makanya saya bilang kalau misalnya ini sebelumnya gagal belum tentu gagal. Yang penting itu lihat trennya. Cara gampangnya lihat MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas loh ya. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau takut
beli breakout, takut turun lagi, ya kan? Nah, kapan bisa cuan di saham? Karena yang di saham itu kan kita cuannya kan buy low, ya kan? Buy-nya itu low, sell-nya high. Ini high-nya di sini misalnya. Nah, ada juga yang buy high, sell higher. Jadi dia buy-nya di high, sell-nya higher high. Buy high, sell higher. Higher high gitu ya. Jadi selama uptrend-nya masih bagus, kenapa tidak? Nah, masalah takut, Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, di CP itu Anda bisa pasang trailing stop atau stop loss banyak banget ya, sesuka Anda gitu ya. Mungkin nanti dibantu teman saya, nanti dia salah satu branch manager dari Valburi Sekuritas, mungkin akan memperkenalkan sedikit mengenai CP mungkin. Eh, dan juga kalau ada pertanyaan, saya jawab dulu. Memang ini banyak ya, mungkin nggak bisa saya jawab satu persatu ya. Nah, untuk Tekim, MBMA, seperti itu ya. Nanti kalau mau nanti tanya di grup lagi saya coba jawab ya seperti itu ya. Memang banyak banget. Em, nah ini ada tanya, Pak Sunar, saya pernah beli BRPT, Pak Sunar, saya pernah beli BRPT, saya jual, tapi dapat bonus 12 lembar. Apakah saya bisa jual sekalian? Nah, kalau misalnya outlot 12 lembar, itu harus hubungi sekuritasnya ya. Ya seperti itu ya. Dijual di pasar nego. Tapi saran saya sih em, didonasikan. Ada sekuritas yang outlotnya itu bisa eh, didonasikan ya. Kalau salah seperti itu ada beberapa sekuritas. Nanti tanya aja di customer service-nya. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada Pak Sudarto yang bilang ICBP itu laporan keuangannya jelek, tapi kok naik? Ya, kalau kita bicara mengenai yang prinsip saya tren, itu follow the price ya, ikut price actionnya. Jadi karena apa? Karena cuan di saham itu ada dua ya, dari capital gain dan dari dividennya. Ya, jadi seperti itu ya. Makanya saya fokusnya ke price actionnya aja. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Ya. Dan mungkin saya sekedar mengenalkan juga, ini contohnya kalau misalnya di sekuritas CP ya. Jadi di Valburi sebentar saya anu ya. Itu saya suka dari sekuritas Valburi ini ya. Eh, dia bracket order manajemennya bagus banget ya seperti itu ya. Memang bagus banget dia. Saya akuin ya seperti itu. Nah, ini kan di menunya order kemudian all smart order ya. Ini klik saya setuju. Jadi yang berniat buka rekening nanti bisa klik linknya ya seperti itu ya. Nah, ini di sini dia begitu kita beli ya, misalnya kita mau beli untuk ICBP gitu ya, ICBP kita mau beli ya, itu kita bisa buat kondisinya. Jadi kan saya bilang kalau untuk ICBP contohnya ya, itu kan uptrendnya masih bagus ya terakhir ya. Jadi kalau mau buy high sell higher ya, contohnya seperti itu ya. Ini high-nya yang terakhir kan untuk ICBP dia di 11.250. Jadi Anda tinggal inputkan aja di sini 11.250 kalau dia naik ke atasnya ya. Naik ke atasnya 11.250 ya. Anda bisa buy. Misalnya Anda mau beli 10 Anda belinya di harga berapa gitu ya. Misalnya Anda beli di 11.250 langsung ya. Nah, ini Anda bisa specify itunya, volumenya 5 lot. Terus enaknya Anda bisa langsung pasang stop loss-nya dan take profit-nya di berapa. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya stop loss-nya saya maunya di 11.000 Pak Sunar. Ya. Kalau turun pada 11.000 ya saya jualnya 11.000. Nah, seperti itu ya. Atau di bawahnya langsung boleh 10.800. Nah, kalau take profit itu bisa take profitnya bisa di area em, misalnya Anda mau take profit di area 12.000 ya. Anda tinggal masukkan aja 12.000 kemudian 12.000 ya. Nah, ini tinggal berapa lama di sini 1 bulan ya seperti itu ya. Em, tinggal Anda send. Oke, send. Nanti di sini akan muncul. Nah, saya sukanya untuk di Valburi ini dia pengamannya banyak. Filternya lengkap. Ada GTC,
di mana kita mau beli atau jual, walaupun Anda sudah nggak punya sahamnya, Anda masih bisa pasang automatic order sell. Ini buat jaga-jaga ya. Misalnya untuk INDF ini saya nggak punya INDF, ini sebelumnya yang saya pasang ya. Nah, nah itu waktu itu saya kan tutorial mengenai CP ini saya ajarkan ini sell ya. Belum punya sahamnya masih bisa sell. Tapi nanti kalau nggak ada sahamnya ya dia automatic auto reject ya seperti itu. Terus ada lagi trailing stop ini ya. Eh, Kalau misalnya trailing stop ya, kalau misalnya dia gagal ya Anda bisa pasang stop price-nya di harga berapa gitu ya. Jadi kalau dia turun misalnya Anda pasangnya di 10.800 gitu ya. Oh ini stop price-nya terus dia berapa persen dari last price-nya? Maaf saya agak lupa ini. Misalnya kalau dari harga terakhir 11.175 dia misalnya kita bisa set 2% ya. Jadi nanti turun 200 poin ya, dia akan buang ya seperti itu. Ya, kita tinggal isikan lot-nya berapa gitu ya, sebenarnya seperti itu. Terus kita tinggal inputkan juga expired date-nya kapan ya, 1 bulan ya, 30 hari sih di sini ya, seperti itu. Sampai sampai dengan 3 September berarti ya kurang lebih begitu. Terus kita tinggal klik sell kurang lebih begitu. Nah itu sih kurang lebih seperti itu karena di beberapa sekuritas itu kita nggak bisa pasang order pengaman seperti ini ya banyak banget ya seperti itu. Memang kelihatannya membingungkan tetapi lengkap ya seperti itu kurang lebih. Ya kurang lebih sih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mau sharing mungkin. Saya kasih kesempatan yang mau sharing mungkin. Selamat malam Pak Sunar. Ya malam. Saya Sudarto Han. Ya, Jadi kan saya udah berlangganan rekomendasi saham ya Pak ya. ya. Nah, setiap hari kan banyak sekali yang direkomendasi Pak Sunar. Rata-rata sih naik Pak. Cuman kan katanya lebih bagus kalau kita tanam dan panen itu di 10 saham aja gitu. Apakah setiap kali ada rekomendasi kita hanya pilih beli saham yang sudah kita punya? Ataupun yang kita kenal, atau kita biarkan saja saham-saham yang lain naik, nggak masalah gitu. Yang penting kita fokus kepada saham yang 10 aja. Jadi gini ya, memang pertanyaannya bagus ya Pak. Jadi menurut bukunya yang How to Make Money in Stocks itu eh, William O'Neill ya, bukunya luar negeri ya. Dia itu apa namanya sudah dijual jutaan bukunya. Nah dia di situ disebutkan kalau kita ingin profitnya bagus di saham itu kita fokuskan ke beberapa saham yang kita kenal dengan baik ya. Contohnya saya kan dari 2013 ya. Itu sejak 2013 sampai sekarang kebanyakan saya yang saya punya dalam jumlah yang besar itu yang saham yang itu aja seperti ASII, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, Telkom, INDF, CBP kurang lebih sekitar itu aja ya. Ah, Oh gitu ya Pak. Jadi Pak walaupun kan memang ada sama yang lainnya saya beli ada buktinya Pakuwon saya juga beli kan ada saya Pakuwon terus sama yang lainnya kayak batu bara naik ya saya beli yang terakhir PTBA saya siarkan di grup saya di sekuritas lain juga kan nah, gitu terus saya juga ada beli um, Ace Hardware ya Aces ya sekarang nama gantinya namanya lain tapi itu gagal kena stop loss seperti itu tapi nggak masalah yang pentingnya adalah di saham itu walaupun Anda gagal yang penting Anda sudah usaha pasang stop lossnya ya seperti itu. berarti Bapak juga ada yang saham-saham tertentu hanya buat di profit taking ya. Ataupun kapan Pak Sunar itu mengganti portofolio? Biasanya kan tanam, panen. Nah, kira-kira berapa bulan itu? Atau melihat tren yang ada di IHSG? Jadi kalau kita lihat mungkin soalnya kalau sekarang itu kita bahas IHSG dia nggak seberapa akurat sih karena ada dominasi dari 7 saham itu ya. Salah satunya dari bukan salah satunya beberapa dari grupnya PP itu ya Pak Yogo Pangastu kan. Nah itu. Jadi sebenarnya IHSG kita itu nggak setinggi ini sih. Ini ditopang oleh grupnya TPIA gitu ya, Brand gitu ya, Cuan gitu ya masalah gitu. Jadi ini kalau kita lihat di sini memang IHSG sudah dekat resisten. Jadi kalau Anda mau
beli, saran saya sih jangan lihat indeks IHSG-nya, lihat ke sektornya tadi. Ya. Terus dari sektornya lihat ke perbankan. Nah, kenapa saya suka saham perbankan? Karena dia itu pondasinya dari apa namanya IHSG secara nggak langsung ya. Pondasi kuatnya itu di sana. Nah, kalau kita lihat IDX Finance itu dia masih bagus. Area konsolidasinya di sini. Memang dia testing resistennya. Ada kemungkinan dia koreksi 1 minggu depan, 2 minggu depan ada kemungkinan koreksi karena sebelumnya dia sudah naik ya. Itu untuk eh, di apa di atas areanya ini masih bagus. Jadi kalau dia pullback ya kesempatan kita buy on weakness seperti itu. Karena untuk saham yang dari sektor finance ini masih potensial untuk naik lagi sampai dengan awal tahun depan. Kalau kita perhatikan ini kan musim menanam di sini ya. Saya gambarkan. Ini naik terus kan sampai akhir tahun sampai awal tahun. Nah, ini musim menanamnya di sini. Agustus September. Memang musim menanam itu nggak enak ya. Sahamnya turun gini lemes gitu ya. Sama itu karena bicaranya petani gitu ya, Bapak Ibu ya. Siapa sih sekarang yang mau jadi petani? Jarang ya seperti itu. Karena nggak enak ya, menanam di sawah itu nggak enak. Sama kalau di saham, kalau menanam seperti ini lagi turun-turun, lesu ya. Saham perbankan ini bagus. Memang saatnya menanam. Ya disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya, trading range-nya. Kalau turun jual dulu, nanti kalau sudah balik lagi ya kita mulai buyback ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Eh, terima kasih Pak Sunar. yang penting kita jangan terlalu panik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Amerika turun Pak Sunar, ya masa kita ikutan turun? Ya tergantung saham yang kita punya gitu ya. Ini contohnya ini. Sebelumnya juga sama. Tapi 2022 nggak bisa jadi patokan ya karena ini endemi ya. Tapi ini dia di awal tahun dia rally juga ya seperti itu untuk sektor finance. Jadi untuk sektor finance ini menurut saya sih masih cukup menarik kalau mau buy atau tunggu nanti koreksi September seperti itu boleh ya. Gitu. Jadi nanti Oktober mungkin mulai rebound lagi. Jadi kalau misalnya Agustus ini sampai turun, ya nanti mungkin mulai rebound lagi Oktober. Jadi September juga masih lesu ya seperti itu ya. Agustus September mungkin masih lesu. Nah, kenapa lesu Pak Sunar? Ya mungkin investor tunggu laporan keuangan kuartal 3, tapi kalau laporan keuangannya kuartal 3-nya bagus, ya dia akan naik lagi. Makanya bulan Oktober itu istilahnya bulan rebound ya. Ini loh kebanyakan Oktober dia naik loh ini loh. Oktober naik ya kan ini Oktober dia naik ya seperti itu ya. Itu musim panen sementara lah. Ini Oktober naik tinggi ya. Memang sekarang musim nanam masih turun-turun. Ini nanti ya mungkin bisa turun lagi ya. Panik lagi nanti ya kalau dibuka ya minggu ini ya. Ya seperti itu ya. Ya saya nggak nakut-nakutin sih. Yang penting fokus aja ke saham-saham yang ada seperti itu ya. Nah, jadi Ya, untuk fee terima transaksi kasih. di Valburi punya saya 0,1 0,2 ya karena memang saya tradingnya lumayan gede ya seperti itu ya. Eh, dia bisa nego sampai 0,1 0,2 tapi kalau untuk standarnya 0,15 sampai 0,25 ya seperti itu sih. Ya. Ya menurut saya sih mungkin kurang lebih cukup ya. Mau tanya lagi 15 menit masih ada sih kalau mau. Yang lainnya kalau mau sharing juga boleh gitu ya. Silakan juga. Kan tadi pertanyaan nggak semuanya saya bahas ya. BBNI eh, sebentar. Mungkin apalagi ya. Paling ya tadi kebanyakan tanya candle semua ya. Eh, Silo juga sama. Ini ada yang tanya Siloam ya. Ya sambil anu lah ya sambil tunggu mungkin yang mau ditanyakan apa juga bingung ya seperti itu. Nah, kalau untuk Siloam ini sebenarnya masih cukup menarik sih. Ya. Kenapa? Karena dia MA20-nya melandai. Ini kalau dia breakout naik ke atas 2790, maka dia masih bisa naik ke atas 3000 ya untuk Siloam ya. Jadi memang uptrendnya masih bagus. Memang dia masih sideways testing resistant 2780-an untuk Siloam seperti itu. Java menurut saya Java juga masih lumayan bagus sih. Memang Java di sini dia ada koreksi kan. MA20-nya masih mengarah ke atas, kemudian memang sahamnya di bawahnya MA20-nya, tapi ini masih batas toleransi karena dia testing area swing high sebelumnya 1585. Nah, ini kalau mulai spekulasi buy boleh aja target price dekatnya ya itu 1700. Tapi kalau
1.600 ke 1.700 dirasa kurang ya. Ya, Anda lebih baik tunggu sekalian di bawah aja. Mungkin 1.475 nanti kalau dites atau 1.360-an seperti itu. Terus kemungkinan saya umumkan ya, untuk event yang akan datang jangan lupa ada 2 event ya. Ini hybrid juga ya. Yang pertama hari Sabtu itu kalau yang di Surabaya ikut langsung ya, datang ke tempatnya Maisi Sukono, OE-nya Miraset jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk Sabtunya lagi minggu depannya perayaan 17 Agustus siang ya, 12.30 siang. Mungkin kita bisa makan bersama sekalian ya. Terus setelah itu kita barusan bahas mengenai saham ya, seperti itu ya, edukasi lagi sampai jam 3 sore itu onsite ya, seperti itu ya. Di Pakuwon Center Surabaya. Itu juga bisa online. Nanti link pendaftarannya saya kasihkan di grup ya, seperti itu. Ini ada yang tanya, bagus pertanyaannya sih. Infrastruktur gimana Pak Sunar untuk total ADI PTPP? Untuk total memang dia masih bagus uptrendnya. Cuma total itu kalau nggak salah ada aksi korporasi tender sukarela kalau nggak salah ya. Ada yang mau masuk investor ya ke total ya. Menurut saya kalau seperti itu biasanya hindari dulu kalau mau buy. Kalau sudah punya ya pasang trade stop-nya atau stop loss-nya aja. Kemudian untuk ADI PTPP sebenarnya seperti ADI ini ya. Saya sih terus terang untuk ADI PTPP dan kawan-kawannya lah. Pokoknya konstruksi BUMN atau BUMN karya ya. Saya nggak mau buy lagi di emiten seperti itu. Kenapa? Karena reputasinya jelek. Ya. Memang ADI sama PTPP mungkin kasusnya nggak sebanyak Wika atau WSKT ya mungkin ya. Saya nggak ngikutin kasusnya. Tadi PTPP mungkin nggak sebanyak Wika WSKT. Nah, jadi ceritanya kan banyak obligasinya surat utangnya itu gagal bayar ya. Seperti itu ya. Jadi kalau reputasi perusahaannya jelek, ya percuma beli sahamnya. Buat apa? Seperti itu ya. Mau cuan ya memang mau cuan sih Pak Sunar. Tapi resikonya besar. Reputasi perusahaannya jelek. Ngapain? Sama kayak Pak Sunar itu ya. Kalau misalnya reputasinya Pak Sunar, ngapain kamu dengerin Pak Sunar? Repot-repot, tinggal tidur aja enak. Ini kan waktunya lumayan tidur kan itu. Yang penting orang itu ya atau perusahaan itu reputasinya. Kalau laba itu bisa naik, bisa turun kan. Warren Buffett kan bilang ya, kalau perusahaan bisa rugi. Tapi kalau reputasinya jelek, dia bisa marah gitu ya. Ya, makanya saya nggak mau trading di saham-saham atau investasi di saham-saham yang reputasinya jelek. Percuma gitu ya. Buat apa? Ya, buang-buang uang aja nanti. Bukan saya menjelekan ya. Memang kenyataannya kan banyak yang gagal bayar itu. Suppliernya sama kontraktornya yang subkontraktornya untuk Wika, BSKT. Kalau ADI, PTPP saya nggak tahu ya. Mungkin juga ada juga beberapa gitu ya. Ya itu sekilas gitu aja sih. Ya, Ya, iya sih. Em, nggak tahu apakah Yanti mau nambahkan atau gimana? Em, itu aja sih kalau saya sih. Ya sih kalau nggak ada pertanyaan sih kayak saya rasa sih saya cukup akhirin sekian ya gitu ya. Di sampai ketemu hari Sabtu yang akan datang. Eh, mudah-mudahan bermanfaat ya seperti itu. Tetap kalau mau tanya nanti di chat bisa di Telegram ya, di grup ya. Ya, Terima kasih Pak Jonar. ya sama-sama semuanya ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu dan sejahtera selalu.